Dalam Atona Iye, Shalom. Halo Bapak dan Mama, perkenalkan, saya Heski dari tim unit KKN PPM Universitas Gadjah Mada tahun 2021, periode 4 di Desa Lobohede, Kecamatan Sabu Mesara, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai bahan utama pembuatan kain tenun tradisional khas Sabu, yaitu kapas, serta beberapa cara sederhana untuk meningkatkan hasil dari tanaman kapas lokal di Sabu Raijua. Selamat menyaksikan. Di zaman modern ini, kapas mungkin menjadi bahan yang diremehkan banyak orang. Meskipun demikian, kapas sebetulnya memiliki nilai yang begitu besar bagi manusia. Kapas menyumbang 1/4 dari industri tekstil di seluruh dunia, dan kapas juga sangat banyak digunakan dalam barang-barang keseharian modern, seperti pakaian, alat tidur, dan lainnya. Selain itu, industri yang melibatkan kapas juga memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Tidak hanya bagi masyarakat modern, kapas juga penting bagi komunitas masyarakat lokal di berbagai bagian dunia, termasuk di Sabu Raijua. Bahan utama dalam tradisi pembuatan berbagai jenis kain tenun di Indonesia, termasuk kain tenun tradisional khas Sabu Raijua, adalah kapas. Penggunaan kapas lokal sebagai bahan pembuatan kain tenun tradisional khas Sabu, jika digabungkan dengan aspek lainnya, menjadikan tradisi pembuatan kain tenun tradisional khas Sabu sebagai warisan budaya lokal yang estetik dan unik, sehingga layak dipertahankan. Namun, seiring berjalannya waktu, penanaman dan pemanfaatan kapas lokal semakin berkurang karena masyarakat lebih memilih bahan pengganti seperti benang toko. Penggunaan benang toko dalam pembuatan kain tenun tradisional memang lebih praktis dan variatif. Namun, hal ini dapat menghilangkan nilai budaya warisan yang sudah ada sejak turun-temurun. Hal yang menjadikan tradisi ini unik di mata dunia. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara untuk meningkatkan hasil kapas lokal Sabu yang sudah ada agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kain tenun tradisional khas Sabu. Tanaman kapas. Seperti yang telah diketahui, kapas berasal dari suatu jenis tanaman. Jenis tanaman yang dimaksud adalah tanaman Gossypium, yang merupakan sekelompok tanaman bersemak yang berasal dari berbagai daerah di dunia yang memiliki iklim subtropis maupun tropis, salah satunya Indonesia. Secara khusus, serat kapas yang umum digunakan sebagai bahan utama kain tenun tradisional adalah serat yang membungkus biji dari tanaman kapas ini. Tanaman kapas sendiri sudah digunakan oleh nenek moyang manusia sejak sekitar 7.000 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan kapas sebagai salah satu serat tanaman tertua yang digunakan oleh manusia hingga saat ini. Pertama, kapas organik. Kapas organik merupakan sebutan bagi jenis kapas yang dibudidayakan tanpa menggunakan bahan kimia serta tidak melalui rekayasa manusia. Jenis kapas ini bentuknya mendekati bentuk alami, namun tetap digunakan untuk membuat berbagai macam produk berbahan dasar kapas. Jenis kapas inilah yang tumbuh dan digunakan oleh masyarakat lokal Sabu Raijua dalam pembuatan kain tenun tradisional. Kedua, kapas pima. Kapas pima atau disebut juga kapas supima merupakan jenis kapas yang berasal dari benua Amerika bagian selatan, terutama negara Meksiko dan Peru. Kapas ini diakui sebagai jenis kapas dengan kualitas terbaik karena seratnya panjang, sangat lembut, dan daya tahannya tinggi sehingga sangat kuat. Hal ini menjadikan kapas jenis pima cukup mahal dibandingkan dengan jenis kapas lainnya. Karena sangat populer, kapas ini juga dibawa ke daerah lain untuk dibudidayakan menjadi jenis lain. Dua jenis kapas hasil budidaya pima antara lain kapas Mesir, yakni kapas pima yang ditumbuhkan di Mesir, serta kapas Sea Island. Kedua jenis kapas ini seratnya sedikit lebih panjang dibandingkan kapas pima, namun memiliki kelembutan dan kekuatan yang sangat mirip, sehingga kualitasnya juga sangat bagus.
Ketiga, kapas upland. Kapas upland merupakan jenis kapas yang berasal dari benua Amerika bagian tengah, di sebelah utara tempat asal kapas pima, seperti di negara Amerika Serikat dan Kepulauan Karibia. Jenis kapas ini memiliki serat yang sangat pendek dan kualitasnya dasar, sehingga harga kapas ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan jenis kapas lainnya. Karena harganya yang murah, kapas ini menjadi jenis yang paling banyak digunakan. Hampir seluruh pakaian dan produk berbahan dasar kapas yang dibuat dan dipakai oleh masyarakat di seluruh dunia merupakan hasil olahan dari kapas jenis ini. Terakhir, kapas Asia. Kapas Asia merupakan jenis kapas yang berasal dari benua Asia bagian tengah dan timur, seperti di negara Cina, Pakistan, dan India. Kapas ini memiliki serat yang lebih keras dan lebih kasar jika dibandingkan dengan jenis kapas lainnya. Karena sifatnya yang lebih kasar dan keras, maka jenis kapas ini kurang digunakan untuk pembuatan pakaian dan lebih cocok dijadikan bahan pembuatan barang seperti selimut. Itulah jenis-jenis kapas berbeda yang dibudidayakan dan digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi terkait berbagai metode sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil kapas lokal Saburai Jua yang lebih baik. Metode pemupukan. Pemupukan tanaman atau pohon kapas tentunya dapat membantu dalam meningkatkan kesuburan. Jenis pupuk yang dapat digunakan pada kondisi tanah gersang seperti di Saburai Jua adalah pupuk kompos hasil limbah rumah tangga maupun pupuk dari limbah sabut kelapa. Langkah-langkah pemupukan adalah sebagai berikut. Pertama, campur pupuk kompos atau pupuk sabut kelapa dengan tanah biasa dengan perbandingan 3:1. Artinya, untuk setiap 3 kg pupuk, cukup dicampurkan dengan 1 kg tanah. Kedua, gali tanah di sekitar akar pohon kapas, lalu kuburkan campuran pupuk dan tanah yang sudah dibuat. Bahan-bahan dalam pupuk mengandung unsur hara yang akan mendukung pertumbuhan tanaman kapas. Metode pengairan. Pengairan akan membantu pertumbuhan tanaman atau pohon kapas. Tanaman atau pohon kapas merupakan tanaman yang cukup kuat, sehingga tetap dapat tumbuh walau mendapatkan sedikit air. Namun, pengairan tentunya dapat mendukung pertumbuhan dan pembuahannya. Air untuk penyiraman tanaman kapas bisa didapatkan dari proses penadahan atau penampungan air hujan. Pengairan tanaman kapas dilakukan di bagian sekitar akar tanaman, idealnya di tanah yang sudah tercampur pupuk tadi. Pengairan paling baik dilakukan di pagi dan sore hari. Air dan pupuk akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. Metode pangkas. Seperti namanya, cara melakukan metode ini adalah dengan memangkas atau memotong sedikit bagian ujung-ujung cabang tanaman kapas yang buahnya sudah dipanen. Pastikan untuk mengambil seluruh buah kapas pada cabang tersebut sebelum dipotong. Metode ini sudah banyak dilakukan oleh petani pada jenis tanaman lain, seperti pohon mangga, cabai, melon, dan lainnya. Pemotongan ujung cabang dilakukan untuk memperbanyak cabang-cabang baru, karena pada tanaman kapas, dari satu cabang yang terpotong, bisa tumbuh lebih dari satu cabang sebagai gantinya. Semakin banyak cabang yang tumbuh, maka semakin banyak pula buah kapas yang akan dihasilkan dan bisa dipanen. Metode pengeringan. Pengeringan merupakan langkah penting setelah melakukan pemanenan buah kapas. Buah kapas yang sudah dipanen disarankan untuk segera dilakukan penyortiran dan dilanjutkan dengan pengeringan. Penyortiran dilakukan dengan memisahkan serat kapas dari kotoran-kotoran yang menempel. Setelah itu, dilakukan pengeringan dengan cara menjemur serat atau buah kapas. Jika kondisi cuaca panas atau terik, maka penjemuran akan berlangsung cepat dan hanya memakan waktu 30 menit sampai 2 jam. Serat kapas yang akan digunakan sebagai bahan tenun harus benar-benar kering. Hal ini dikarenakan serat kapas yang basah menyebabkan tumbuhnya jamur sehingga bisa menurunkan bahkan merusak kualitas tenun.
Terakhir, metode penyimpanan. Penyimpanan serat kapas setelah dipanen atau dipetik penting untuk menjaga kualitasnya. Jika serat kapas tidak langsung digunakan setelah dipisahkan dari biji, maka dapat disimpan di dalam wadah seperti karung atau diletakkan di suatu tempat dengan alas. Jangan gunakan karung atau alas dari bahan serat sintetik seperti plastik jenis apapun. Hal ini untuk menghindari tercampurnya serat kapas dengan serat plastik yang akan menurunkan kualitasnya. Pastikan juga tempat penyimpanan serat kapas kering. Kondisi kering akan menjaga kualitas serat kapas. Nah, itu dia beberapa metode sederhana untuk membantu meningkatkan hasil dari tanaman kapas lokal yang nantinya bisa Bapak dan Mama lakukan di Sabu. Dengan menerapkan beberapa metode sederhana seperti yang sudah dijelaskan pada video ini, maka dapat diharapkan terjadinya peningkatan kuantitas maupun kualitas dari hasil tanaman atau pohon kapas yang ada di Sabu Raijua. Kualitas kapas yang semakin baik akan menghasilkan kualitas kain tenun yang semakin baik pula. Mari menanam kapas untuk menjaga dan melestarikan keindahan tenun tradisional khas Sabu sebagai bagian dari harta budaya Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak dan Mama karena sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan berkati. Hami ngawo iye. Sampai jumpa.